Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah kembali. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu bersama kita, Kak Olin dan Kak Lady. Hari Minggu ini kita akan bersama-sama beribadah adik-adik. Mari duduk yang rapi, duduk yang tenang. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca juga renungan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Amel dan Kak Gaby ya Kak ya. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna kita, bersemangat tanpa ragu-ragu. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Oke, baik adik-adik, kita akan memuji Allah. Mari bersama-sama adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baik adik-adik, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Maka sebelum dari itu kita siapkan hati kita. Mari kita kembali memuji Allah bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar Memanggil Diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Olin dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang seperti ini pun Tuhan, Engkau masih mau menjaga dan memilih anak-Mu satu persatu. Bapa, di hadapan kami telah terbuka firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami yang membaca dan yang akan mendengar firman Tuhan.
Biarlah kami bukan saja menjadi pembaca dan pendengar-pendengar setia, tapi kami juga boleh menjadi anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang terambil dan yang akan kita baca pagi hari ini terambil dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Ayat yang ke-28 akan kali dibacakan dan ayat yang ke-29 akan dibacakan oleh Kak Olin. Demikian firman Tuhan yang menyatakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat yang 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kita akan bagi dua kelas adik-adik. Untuk kelas yang Dwi akan dibawakan oleh Kak Amel ya Kak Ledi, dan untuk kelas yang Eka akan dibawakan oleh Kak Gebi. Shalom, Kamel di sini. Selamat hari Minggu untuk kita semua, secara khusus untuk adik-adik anggota Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Denpasar, khususnya di kelas Dwi. Gimana kabarnya adik-adik di pagi hari ini? Kamel berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, tetap sehat secara jasmani, yaitu adik-adik harus tetap menjaga daya tahan tubuhnya, imun tubuhnya, supaya tetap bisa kuat melakukan semua pekerjaan selama di rumah, baik belajar, beribadah, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Sehat juga secara mental, adik-adik tetap sukacita, tidak berpikiran yang negatif-negatif, karena itu akan mempengaruhi juga dengan kondisi jasmani kita. Jasmani, mental, secara rohani juga harus tetap sehat. Kenapa kita harus sehat juga secara rohani? Karena kerohanian kita itu juga bagian dari tubuh kita. Dan itu penting sekali adik-adik kita jaga kesehatannya, karena roh kita itu harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Menyala-nyala dalam Tuhan, apa maksudnya adik-adik? Hari ini kita akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan yang tadi kita udah baca ya, dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 29. Dan judul dari pelajaran IHPT kita pada hari ini adalah Roh Tuhan ada padaku. Apa maksudnya ya itu ya, Roh Tuhan ada padaku, apa iya, apa benar? Nah, mari kita lihat adik-adik dalam terang firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini, yaitu dalam kitab Yoel yang tadi kita sudah baca. Yoel ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama sama ya, dengan kitab dan penulisnya namanya sama, yaitu Nabi Yoel. Nabi Yoel ini adalah satu dari 12 nabi kecil yang ada di Perjanjian Lama. Kenapa disebut nabi kecil? Bukan karena ukurannya kecil ya, badannya atau pelayanannya itu kecil, bukan. Tetapi karena nabi-nabi kecil ini menulis kitabnya itu dalam jumlah yang pendek. Seperti Nabi Yoel ini, kitab Yoel itu hanya berjumlah 4 pasal. Dibandingkan dengan nabi-nabi besar lainnya, Yeremia, Yesaya, dan lain-lain, itu jumlahnya lebih panjang. Jadi itu ya, untuk pengetahuan kita adik-adik. Nah, Nabi Yoel ini melayani pada zaman kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan Israel terpecah menjadi dua adik-adik, kerajaan Israel Utara dan Selatan. Nah, kerajaan Selatan itu disebut juga dengan Yehuda. Nah, pada saat itu terjadi penderitaan, terjadi kesusahan yang sedang dialami oleh umat Tuhan yang berada di Yehuda pada saat itu. Mirip-mirip kondisinya seperti yang sedang kita alami saat ini adik-adik, dalam hal kondisi ya, yaitu umat sedang mengalami kesusahan, penderitaan, ketidakpastian dalam hidup, banyak penderitaan di mana-mana, seperti yang sedang kita hadapi oleh dunia saat ini adik-adik dalam wabah COVID atau Corona ini adik-adik. Namun bedanya adalah wabah yang dialami oleh orang-orang Yehuda saat itu adalah wabah hama binatang atau hama belalang adik-adik. Belalang ini wabah yang sangat mengerikan, jumlahnya begitu banyak dan itu merusak
belalang-belalang ini datang dan merusak ladang-ladang milik orang-orang saat itu, sehingga menyebabkan ladang-ladang tersebut gagal panen, sehingga persediaan tanaman yang menjadi bahan pangan saat itu menjadi tidak ada, berkurang, bahkan terjadi kelaparan di mana-mana. Dan kelanjutan cerita ini kita semua sudah tahu adik-adiknya seperti apa, karena bagian firman Tuhan ini kita sudah belajar sama-sama minggu lalu di IHMPT tanggal 24 Mei yang sudah disampaikan oleh kakak layan kalian. Kalian yang mau belajar lagi atau mau lihat bisa cek ya di video yang minggu lalu. Nah, adik-adik, kakak masuk dalam terang firman Tuhan yang di dalam bagian yang kita baca ini, yaitu ayat 28 sampai ayat 29. Itu mau menggambarkan bahwa sebenarnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yehuda saat itu, yaitu wabah saat itu bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi itu adalah hukuman daripada Tuhan. Dan kemudian bangsa Yehuda, walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, tapi kenapa Allah menghukum mereka? Karena mereka tetap hidup di dalam dosa. Nah, ini yang menarik adik-adik untuk kita pelajari dan renungkan bersama-sama, bahwa ternyata wabah yang terjadi pada saat itu hanya bayang-bayang saja, hanya bayangan saja dari hari Tuhan yang akan datang, yang itu sebenarnya menakutkan. Itu ada di pasal 2 ya adik-adik bisa baca di rumah. Namun, walaupun itu adalah suatu hari yang menakutkan, tetapi masih ada kesempatan umat Tuhan untuk menyesali dosa-dosanya, berbalik dan bertobat. Ya, itu sebenarnya inti dari apa yang mau disampaikan oleh Nabi Yoel, pesan firman Tuhan itu dalam kitab Yoel. Nah, bila pertobatan ini dilakukan adik-adik, maka Allah akan menunda penghakimannya, menunda penghukumannya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan berkat bagi umatnya. Sebagai gantinya yaitu panen itu akan menjadi berlimpah. Ini adalah janji Tuhan yang menyenangkan ya sebenarnya. Dan yang ketiga, jika pertobatan itu dilakukan oleh umat, maka berkat rohani, jadi tidak hanya sekedar berkat jasmani yang nomor 2 tadi ya, yaitu panen itu berlimpah, tapi Tuhan akan memberikan rohnya, akan memberikan roh Tuhan akan dicurahkan kepada umat. Itu adalah janji Tuhan yang kemudian nanti kita akan lihat itu akan digenapi di perjanjian baru. Nah, kita mau lihat dulu sebelumnya adik-adik, yaitu apa fungsi atau tujuan dari pencurahan roh Tuhan atau pencurahan roh kudus. Ada 3 ya, Kak Amel catat di sini. Yang pertama, pencurahan roh Tuhan itu sebagai tanda bahwa Tuhan itu berkenan dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Tuhan itu mau datang dan tinggal di tengah umat-umatnya. Itu tujuan dari adanya pencurahan roh kudus. Kemudian yang kedua, pencurahan roh Tuhan itu juga sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya agar sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting sekali adik-adik. Jadi walaupun umat dalam keadaan susah, senang, itu Tuhan itu memberikan kekuatan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pencurahan roh Tuhan ini adalah kepada umatnya, yaitu bertujuan agar umat itu dituntun oleh roh Tuhan sehingga tidak lagi jatuh ke dalam dosa, tidak lagi menyukai dosa. Adik-adik, ada bedanya ya antara orang percaya atau orang yang jatuh dalam dosa dan orang yang hidup di dalam dosa. Ibaratnya seseorang atau kita sedang berjalan di dalam perjalanan kita, kemudian ada sebuah lubang yang berisi dengan lumpur yang sangat kotor. Kalau jatuh tidak sengaja kita jatuh di situ, kita pasti akan cepat-cepat menarik kaki kita, menarik badan kita ya kalau sudah terlanjur jatuh, dan kita cepat-cepat akan membersihkan diri kita dan kita akan berpikir tidak akan mau lagi jatuh ke lubang itu, betul? Nah, tetapi kalau orang yang suka dengan sesuatu yang kotor dan ketika dia jatuh, dia justru akan betah berlama-lama diam di dalam lubang itu, bahkan mengotori tubuhnya. Dia akan menjadi sangat kotor sekali, ya kan adik-adik? Nah, itu adalah contoh atau gambaran bedanya orang yang jatuh dalam dosa dan yang hidup di dalam dosa. Yang Tuhan mau pasti kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus segera berbalik, kita harus segera bertobat, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita hidup kudus, kita hidup benar, tidak hidup bermain-main dalam lubang lumpur dosa, ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya adik-adik, apa sih kemudian hubungan dari firman Tuhan kita hari ini? Kak Amel bacakan sekali lagi adik-adik di ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini maksudnya semua orang percaya, apapun umur mereka, mau pria, wanita, mau itu ayah, ibu, bahkan orang-orang muda disebutkan teruna, itu berarti anak-anak yang usia sudah menuju remaja, sudah menuju ke dewasa, itu semua itu mendapatkan pencurahan roh Tuhan. Bahkan di ayat 29 dikatakan juga hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Jadi di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan itu mencurahkan rohnya, itu tidak pilih-pilih gitu ya. Tetapi semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Nah, ini ada hubungannya dengan hari ini adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari ini kita adalah hari apa? Betul, hari Minggu ya, tanggal 31 Mei. Tetapi maksud kakak, kita ini sedang dalam kalender gerejawi merayakan apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Iya, betul. Kakak berharap adik-adik menjawab ya. Dan kita sedang ada dalam hari Pentakosta saat ini ya. Penta ya, bukan Pantekosta, beda ya. Pentakosta. Berarti itu artinya hari ke-50. Apa sih hari Pentakosta itu adik-adik? Ada dua makna hari Pentakosta. Yang pertama, di dalam perjanjian lama, ternyata Pentakosta itu sudah ada adik-adik. Yaitu adalah salah satu puncak dari perayaan orang-orang Yahudi saat itu, yang mana mereka punya masa raya 7 minggu ya adik-adik. Dan dalam perhitungan tradisi bangsa Israel, puncaknya ini adalah pada saat Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Sinai ya, adik-adik tahu. Nah, dan juga tepat pada hari ke-50 sesudah Paskah, atau tepat sesudah perayaan buah sulung ya. Nanti lengkapnya adik-adik bisa lihat di tabel ya, nanti akan disertakan tabel, adik-adik bisa lihat tabelnya itu mengacu dari apa yang tertulis di dalam perayaan-perayaan orang Yahudi atau orang Israel di dalam kitab Imamat ya. Jadi memang sudah ada dari perjanjian lama perayaan Pentakosta ini. Kemudian yang kedua, Pentakosta di dalam perjanjian baru, yaitu hari ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan menyertai kehidupan umat Tuhan. Nah, ini merupakan penggenapan sebenarnya ya. Apa yang terjadi di dalam perjanjian baru ini, peristiwa Pentakosta di perjanjian baru ini adik-adik, ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu pada saat Petrus berkhotbah, itu terjadi pencurahan Roh Kudus adik-adik. Ini merupakan sebenarnya adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel 590 tahun sebelum Masehi yang lalu, yang kita baca hari ini ya, renungannya adik-adik. Nah, sesuai dengan artinya, sebagai hari ke-50, Pentakosta ini dihitung sesudah Kristus bangkit dari kematian, atau kita merayakan itu dari dalam hari raya Paskah adik-adik. Jadi ini sebenarnya adalah satu perayaan yang sebenarnya harus kita maknai, harus kita renungkan juga sama pentingnya dengan peristiwa Natal, peristiwa Paskah, Jumat Agung, dan juga Pentakosta hari ini ya. Jadi jangan hanya salah satu yang kita tinggikan gitu, tapi justru ini adalah penting karena pada saat hari Pentakosta inilah kita mengingat bahwa pada saat itu Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua umat Tuhan. Efeknya apa adik-adik? Ketika murid-murid itu dan juga orang-orang percaya itu turun, itu mereka menjadi berani, mereka jadi bersaksi, mereka jadi berani untuk mengabarkan berita Injil, berita sukacita ini. Nah, teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bagian terakhir ya, yaitu salah satu lambang dari Roh Kudus itu adalah api ya adik-adik. Alkitab mencatat dalam Ibrani 12 ayat 29, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ketika apinya menjamah hati setiap orang percaya, maka api itu akan membakar, menghanguskan, membersihkan semua kotoran yang ada, sehingga kehidupan itu akan menjadi baru ya. Jadi siapa yang hidup di dalam Roh Tuhan, hidupnya itu sudah berbeda dengan hidup yang lama. Dia tidak lagi hidup seperti ketika dia belum mengenal Tuhan, ketika dia belum dikuasai oleh Roh ya. Jadi adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan dan kemudian kita bersyukur juga bahwa Tuhan Yesus ketika ya terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian, tapi Tuhan mencurahkan rohnya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, untuk memperlengkapi murid-muridnya, orang percaya, bahkan kita yang ada di zaman sekarang ini, untuk berani bersaksi. Roh Kudus itu turun atas para murid dan itu
membuat orang-orang yang hadir pada saat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan banyak orang yang menjadi bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk menjadi saksi dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita, mari kita menguji roh yang ada dalam diri kita. Sudahkah kita hidup menurut roh, bukan menurut daging? Sudahkah kita taat dengan firman Tuhan? Ya, jangan sampai kita mendukakan roh Kristus, mendukakan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan marilah kita menjadi anak-anak yang membawa sukacita, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Amel dan juga Kak Gebi. Untuk itu mari kita sama-sama merespon firman Tuhan yang terambil dalam Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat dan sisa yang berikutnya. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Berkati juga sekolah kami, kiranya Tuhan Yesus berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Walaupun sekarang kami sedang belajar dan ujian di rumah, kiranya Tuhan Yesus tetap sertai kami dan bimbing kami agar tidak malas dan tetap semangat walaupun harus bersekolah via online. Kami juga akan berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati, berikan mereka kesehatan dan berikan kelancaran untuk setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan, di rangkaian doa syafaat ini kami juga akan berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya orang-orang yang sakit dan yang terinfeksi Tuhan sembuhkan. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama bernyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta
Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengutusan. Kiranya ibadah hari Minggu Pentakosta yang kita lakukan di hari ini membawa kekuatan bagi kita, dan hiduplah terus bergantung kepada firman Tuhan dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, kiranya tinggal tetap menyertai seluruh teruna yang ada di rumah saat ini, menyertai seluruh keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di minggu pagi yang indah ini. Semua kakak layan mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.